Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini. Agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut. Dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa. Tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu. Kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambah yang tergesa-gesa, yang mencederai tridharma perguruan tinggi, hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Menteri Dikti Ristek dicabut. Respon kami satu, dicopot. Respon kami sederhana bang. Ibarat analogi permainan sepak bola, yang melakukan pelanggaran ini banyak bang, yang tukang tackle-nya ini banyak. Tapi yang dikasih kartu merah cuma satu. Entah Presiden Prabowo nggak berani ngasih kartu merah untuk out ini pemain-pemain yang suka tackle karena dia adalah petinggi di partai politik, entah punya kebackingan yang lebih kuat, kan tebang pilih jadinya gitu ya kan. Makanya kami pengen ngasih satu simbol bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan. Untuk menteri, wakil menteri, beserta pejajaran yang ngaco, yang kemudian tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan gitu. Karena kami melihat ini untuk memuaskan masyarakat aja. Masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan, anggaran pendidikan dipotong di sistem pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan bahwa tidak ada pemotongan. Kemudian dicopot menterinya. Ingin memuaskan, tapi lupa bahwa dari 13 baru satu loh bang gitu. Ada belasan lainnya masalah. Dan dari 13 ini apakah bisa dikerucutkan, bisa diprioritaskan? Gak bisa bang. Karena 13 isu tuntutan kami adalah prioritas dari ratusan isu dan masalah negara ini gitu bang. Terus keempat, saya pengen merespon pemerintah yang kemudian dan istana melalui PCO-nya bang. Bilang bahwa terima kasih masyarakat, terima kasih mahasiswa atas demonstrasinya, kami menghargai dan sebagainya macamnya. Tindak lanjut dan sikapnya beda loh bang.
Setiap pejabat-pejabat kementerian, setiap pejabat-pejabat negara, ada masyarakat bilang hashtag kabur aja dulu, ada salah satu wamen, dia bilang kabur aja, kalau bisa nggak usah kembali lagi. Ada juga yang bilang bahwa kritik masyarakat itu endasmu gitu. Dan itu pimpinan kita tertinggi gitu. Bang, artinya masyarakat tuh dibuat takut untuk mengkritik dan merespon isu publik. Karena pejabat-pejabatnya garang nih seakan-akan nih gitu. Dan Presiden Prabowo tuh menciptakan badan atau nomenklatur baru nama PCO bang. Presiden Communication Office. Yang membantu tugas-tugas presiden dalam komunikasi publik. Tapi ternyata Iya, hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu. Jadi saya rasa semacam bentuk ya, bentuk dari kegelisahan, kekecewaan, dan keresahan serta kemarahan rakyat Indonesia melihat keputusan, kebijakan-kebijakan, program-program, dan sebagainya yang ada di dalam pemerintahan saat ini. Ya, tentu memang narasi-narasi yang kita dengarkan ya ini sebetulnya menjadi suatu masukan juga ya, menjadi sebuah evaluasi dan pikiran-pikiran baru kepada kita bersama teman-teman. Tapi ini ada hal yang saya rasa agak sedikit konyol juga gitu ya. Kenapa saya katakan sedikit konyol? Karena ketika saya melihat beberapa video-video misalnya di berbagai media sosial atau di TikTok, di Instagram atau apapun itu, kadang-kadang kalau kita lihat gitu ya, ada nih hashtag Indonesia gelap. Nah, ada respon dari pejabat publik atau di lingkaran kekuasaan ini gitu ya. Responnya malah semacam ini responnya bisa saja menimbulkan persepsi yang beda atau orang lain menafsirkannya berbeda gitu ya. Nah, ada tanggapan menyampaikan bahwa kau yang gelap, Indonesianya bukan, kata. Jadi kita yang gelap katanya, rakyatnya yang gelap, Indonesianya bukan. Nah, dari sini bisa saja kita tafsirkan bahwa ya iyalah gitu ya, rakyatnya yang gelap, Indonesianya enggak, bapaknya pun enggak gelap juga sebetulnya. Karena mereka bagian daripada lingkaran kekuasaan itu, punya uang banyak, difasilitasi, punya kulkas besar tuh, ada sayur ikan di sini di dalam. Sedangkan masyarakat kecil tentunya udah lapangan kerjaan sulit, pengangguran di mana-mana. Belum lagi terjadi penggusuran, kelangkaan dan sebagainya. Jadi ini kan bisa saja orang menafsirkan kalau misalkan kau yang gelap, Indonesianya bukan. Kadang gue mikir nih, ya iyalah, samamu mana gelap itu, kami aja yang gelap, gitu ya. Ya karena sama mereka terang, ya orang di lingkaran kekuasaan gitu ya. Tapi it's okay lah, mungkin itu ya bercanda atau apa tapi saya itu nggak bercanda gitu, itu masalah serius ya. Ini komunikasi yang harus ditata dengan baik juga untuk disampaikan kepada publik gitu ya. Jangan merasa sok paling keras lah gitu ya. Nah kemudian teman-teman, ada juga masalah hashtag ya, kabur aja dulu. Ada yang menanggapi, saya nggak tahu siapa ya, dari Wamen atau apa itu saya lupa. Dia menyampaikan, ya udah kalau mau kabur aja, sekalian tuh nggak usah balik. Tanggapan macam apa coba seperti itu? Katanya kan berpendidikan nih, katanya bekerja untuk rakyat nih, kok rakyatnya disuruh kabur cuman? Gimana ceritanya kalau gitu? Ini kan sesuatu hal yang bisa memunculkan pikiran-pikiran yang lain juga gitu ya. Makin menambah masalah juga sebetulnya kalau ada ucapan-ucapan seperti itu. Nah, jadi saya rasa ya percuma dong berpendidikan, percuma jadi bekerja untuk rakyat ini itu dan lain sebagainya kalau cara komunikasinya juga seperti itu, menanggapi kasus-kasus yang beredar seperti itu ya. Bagi saya sih sebetulnya seperti itu teman-teman. Saya nggak tahu seperti apa tanggapan pemirsa nantinya. Boleh silakan disampaikan di video ini. Nah Indonesia gelap teman-teman yang seperti saya sampaikan tadi itu kan ya
bentuk dari kekecewaan lah mungkin ya, dari kebijakan. Ada memang 13 tuntutan tuh kalau nggak salah tuh ya. Ya masalah pendidikan memang kita terkejut juga gitu ya. Efisiensi anggaran, pemangkasan anggaran dan sebagainya. Ya memang itu harus dilakukan juga sebetulnya ya menurut saya, mengingat kondisi APBN kita itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Belum lagi kita memang harus bayar hutang juga di 2025 ini beserta bunga-bunganya, cicilan-cicilan itu gitu ya. Berapa tahun ini? 300 triliun atau berapa tuh saya lupa. Atau 600-an kali ya. Saya lupa pokoknya, dalam angkanya saya lupa, tapi 2025 ini dibayarkan. Nah, kalau misalnya tidak ada efisiensi anggaran ini, ya tentu dari mana kita bisa ya menghemat untuk menambal APBN kita, teman-teman. Misalnya seperti itu. Tapi sebagian memang ada pikiran-pikiran yang berbeda juga, bahwa kenapa di tengah-tengah efisiensi anggaran, di tengah-tengah penghematan ini, kok ada penambahan staf khusus? Kenapa kabinetnya semakin gemuk? Menterinya kok banyak sekali? Menteri, wakil menteri, staf khusus, utusan ini, itu, dan lain sebagainya. Kenapa makin banyak sekali? Ada tambahan-tambahan dan lain seterusnya. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan juga kepada masyarakat seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan masyarakat mau kritik, nanti tanggapannya ada dasmu seperti itu. Dan ini juga jadi sorotan juga sebetulnya bagi seorang presiden ketika berpidato, dasmu katanya gitu. Curhat, ya ada yang melawan dalam birokrasi, ada yang merasa rakyat kecil, malah curhat seperti itu. Artinya ya beliau secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam birokrasi tersebut. Ada yang melawan beliau, gitu. Berarti ada yang berani membangkang kalau seperti itu. Tapi kalau saya menafsirkan raja-raja kecil ini, ya raja kecil gitu ya, ya mungkin kepala-kepala daerah lah, mungkin ya dari gubernur ya, mungkin wali kota, bupati, dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat ada di sini penyampaian dari teman-teman kita netizen. Tadi memang sebetulnya penyampaian dari sahabat kita mahasiswa tersebut memang luar biasa ya. Sangat keras menggelontorkan suara ya. Dengan ekspresi yang memang mencerminkan kejujuran ya, keprihatinan atas kejadian yang terjadi saat ini. Saya coba melihat dari user Taiformi ya. Mantap pencerahan dari mahasiswi ini. Bisakah Fufa dialog seilmiah seperti mahasiswa ini? Fufa jangan dulu deh gitu ya. Karena kita nggak tahu juga pemiliknya sampai sekarang gitu. Ayo anak muda, raihlah mimpimu, pemerintahan omong-omong tidak lagi memperjuangkan rakyatnya. Naufal keren, lo gue salut sama komunikasi lo, sangat jelas dan akurat, pantas deh diangkat jadi MK, sukses buat semua mahasiswa. Angkat jempol buat presiden mahasiswa seluruh Indonesia, mantap mewakili rakyat. Prabowo gagal menangkap distrust dan kemarahan masyarakat. Akar masalahnya kapasitas kognisi yang mediocre ya. Kedangkalan nilai-nilai Prabowo. Nomor 2 di atas sudah bawaan, nggak ada obatnya dan sebagainya. Di sini banyak ya. Top statementnya mahasiswi yang satu ini, gaskan terus, kawal sampai tuntas. Sangat setuju dengan para mahasiswa, benar sekali era sekarang semua serampangan. Fadeli sangat lancar utarakan pendapatnya dalam sekian puluh detik, bisa sekali-kali diskusi dengan Gibran Raka Bing Raka. Nggak tahu Gibrannya sibuk kali teman-teman ya. Benar, rakyat dibuat kelinci percobaan, jika rakyat ribut dicabut. Berapi-api dibatalkan atau tidaknya, tapi rakyat tetap jadi korban sejak kebijakan LPG baru-baru ini. LPG 3 kg harganya belum turun sebelumnya 21.000 atau 22.000. Jadi selama bulan Februari harganya 25 sampai 27.000 rupiah. Bangga punya generasi muda seperti ini, bisa beradu argumen dengan para politisi dan pengamat. Ya, luar biasa ya. Jadi nampaknya komentar-komentar positif terhadap mahasiswi teman kita tadi yang memang sangat menggelegar ya, luar biasa sih menurut saya ya.
Mungkin teman-teman pemirsa ada pendapat lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.